Pengawas mutu hasil pertanian. 1. Seorang pengawas mutu hasil pertanian sedang melakukan inspeksi pada sebuah gudang penyimpanan beras. Ia menemukan bahwa beberapa karung beras memiliki kadar air yang tinggi. Apakah tindakan yang paling tepat dilakukan oleh pengawas tersebut? A. Memerintahkan pengeringan ulang beras yang lembab. B. Memisahkan karung beras yang lembab dari yang kering. C. Memberi label "tidak layak jual" pada seluruh stok beras. D. Melakukan pengujian laboratorium untuk semua karung beras. E. Menutup gudang penyimpanan hingga ada pemeriksaan lebih lanjut. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah B. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa tindakan yang paling tepat adalah memisahkan karung beras yang lembab dari yang kering. Hal ini mencegah kontaminasi lebih lanjut dan memungkinkan penanganan khusus untuk beras yang lembab, sementara beras yang kering tetap dapat didistribusikan. Kita masuk soal berikutnya. 2. Dalam proses sertifikasi produk pertanian organik, metode pengujian manakah yang paling akurat untuk mendeteksi residu pestisida? A. Kromatografi gas. B. Spektrofotometri UV vis. C. Titrasi. D. Gravimetri. E. Polarografi. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah A. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa kromatografi gas adalah metode yang paling akurat dan sensitif untuk mendeteksi residu pestisida dalam produk pertanian organik. Metode ini mampu memisahkan dan mengidentifikasi senyawa-senyawa pestisida dalam konsentrasi yang sangat rendah. Kita masuk soal berikutnya. 3. Pengawas mutu hasil pertanian menemukan adanya aflatoksin pada sampel kacang tanah yang akan diekspor. Berapakah batas maksimum kadar aflatoksin total yang diperbolehkan menurut standar Kodeks Alimentarius untuk kacang tanah yang akan diproses lebih lanjut? A. 5 ppb. B. 10 ppb. C. 15 ppb. D. 20 ppb. E. 25 ppb. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa menurut standar Kodeks Alimentarius, batas maksimum kadar aflatoksin total yang diperbolehkan untuk kacang tanah yang akan diproses lebih lanjut adalah 15 ppb atau parts per billion. Pengawas mutu harus memastikan bahwa produk yang akan diekspor memenuhi standar ini untuk menjaga keamanan pangan. Kita masuk soal berikutnya. 4. Dalam pengawasan mutu buah-buahan segar, pengawas menggunakan refraktometer untuk mengukur A. Kadar air. B. Tingkat keasaman. C. Total padatan terlarut. D. Kekerasan buah. E. Kandungan vitamin C. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa refraktometer digunakan untuk mengukur total padatan terlarut dalam buah-buahan segar, yang umumnya dinyatakan dalam derajat Brix. Alat ini mengukur indeks bias cairan buah, yang berkorelasi dengan kandungan gula dan memberikan indikasi tingkat kematangan dan kualitas buah. Kita masuk soal berikutnya. 5. Seorang pengawas mutu hasil pertanian diminta untuk mengevaluasi kualitas minyak kelapa sawit mentah atau crude palm oil CPO. Karakteristik manakah yang bukan merupakan indikator kualitas CPO yang baik? A. Kadar asam lemak bebas kurang dari 5%. B. Kadar air kurang dari 0,5%. C. Indeks peroksida kurang dari 10 mgO2 per kilogram. D. Titik leleh lebih besar dari 50 derajat Celcius. E. Kadar karoten 500-700 ppm. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah D. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa titik leleh lebih besar dari 50 derajat Celcius bukan merupakan indikator kualitas CPO yang baik. CPO yang berkualitas baik umumnya memiliki titik leleh antara 33-39 derajat Celcius. Titik leleh yang terlalu tinggi dapat mengindikasikan adanya kontaminasi atau proses pengolahan yang tidak tepat. Kita masuk soal berikutnya. 6. Dalam pengawasan mutu biji kopi, pengawas menemukan beberapa sampel yang terinfestasi serangga.
Metode pengendalian hama terpadu atau Integrated Pest Management (IPM) manakah yang paling sesuai untuk diterapkan dalam penyimpanan biji kopi? A. Penggunaan fumigan kimia secara rutin. B. Penyimpanan pada suhu di bawah 0 derajat Celcius. C. Penggunaan kemasan vakum dan modifikasi atmosfer. D. Aplikasi pestisida kontak pada seluruh permukaan biji. E. Sterilisasi dengan radiasi gamma. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa penggunaan kemasan vakum dan modifikasi atmosfer merupakan metode IPM yang paling sesuai untuk penyimpanan biji kopi. Metode ini mengurangi kadar oksigen dan mengontrol kelembaban, sehingga menghambat perkembangan serangga dan jamur tanpa menggunakan bahan kimia yang dapat mempengaruhi kualitas kopi. Kita masuk soal berikutnya. 7. Pengawas mutu hasil pertanian sedang melakukan audit pada fasilitas pengolahan buah-buahan. Ia menemukan bahwa beberapa pekerja tidak menggunakan sarung tangan saat menangani buah-buahan segar. Berdasarkan prinsip Hazard Analysis and Critical Control Points atau HACCP, tindakan korektif apakah yang paling tepat? A. Menutup fasilitas pengolahan hingga semua pekerja dilatih ulang. B. Membuang seluruh beg buah yang telah ditangani tanpa sarung tangan. C. Menghentikan proses produksi dan melakukan sanitasi menyeluruh. D. Memberikan peringatan tertulis kepada pekerja yang melanggar. E. Menerapkan prosedur cuci tangan yang ketat dan mewajibkan penggunaan sarung tangan. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah E. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa tindakan korektif yang paling tepat adalah menerapkan prosedur cuci tangan yang ketat dan mewajibkan penggunaan sarung tangan. Hal ini sejalan dengan prinsip HACCP dalam mengendalikan bahaya kontaminasi mikrobiologis tanpa menghentikan produksi secara total atau membuang produk yang mungkin masih aman. Kita masuk soal berikutnya. 8. Dalam pengawasan mutu beras, pengawas menggunakan Near Infrared Spectroscopy atau NIRS untuk analisis cepat. Parameter manakah yang tidak dapat diukur secara akurat menggunakan teknologi NIRS? A. Kadar amilosa. B. Kadar protein. C. Kadar air. D. Tingkat keputihan. E. Kandungan logam berat. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah E. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa NIRS tidak dapat mengukur secara akurat kandungan logam berat dalam beras. Teknologi ini efektif untuk mengukur parameter seperti kadar amilosa, protein, air, dan tingkat keputihan, tetapi untuk analisis logam berat diperlukan metode yang lebih spesifik seperti Atomic Absorption Spectroscopy atau AAS atau Inductively Coupled Plasma Mass Spectrometry atau ICP-MS. Kita masuk soal berikutnya. 9. Seorang pengawas mutu hasil pertanian diminta untuk mengevaluasi kualitas madu yang akan diekspor. Metode pengujian manakah yang paling tepat untuk mendeteksi pemalsuan madu dengan penambahan sirup gula? A. Pengukuran kadar air. B. Analisis kandungan enzim diastase. C. Pengujian organoleptik. D. Analisis rasio isotop karbon atau C13C12. E. Pengukuran pH. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah D. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa analisis rasio isotop karbon atau C13C12 adalah metode yang paling tepat untuk mendeteksi pemalsuan madu dengan penambahan sirup gula. Metode ini dapat membedakan antara gula yang berasal dari nektar atau C3 plants dan gula yang ditambahkan dari tanaman C4 seperti jagung atau tebu, yang memiliki rasio isotop karbon yang berbeda. Kita masuk soal berikutnya. 10. Dalam pengawasan mutu sayuran segar, pengawas menemukan residu pestisida yang melebihi batas maksimum residu atau BMR pada sampel wortel. Apakah tindakan yang paling tepat dilakukan oleh pengawas tersebut? A. Memerintahkan penarikan seluruh batch wortel dari pasar. B. Mengizinkan penjualan wortel dengan label peringatan. C. Mewajibkan produsen untuk mencuci ulang wortel dengan air bersih. D. Melakukan pengujian ulang dengan metode yang berbeda. E.
Memberikan sanksi administratif kepada produsen. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah A. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa tindakan yang paling tepat adalah memerintahkan penarikan seluruh batch wortel dari pasar. Residu pestisida yang melebihi BMR merupakan risiko kesehatan yang serius bagi konsumen. Penarikan produk adalah langkah yang diperlukan untuk melindungi kesehatan masyarakat dan memastikan keamanan pangan, sambil juga memberikan kesempatan untuk investigasi lebih lanjut terhadap penyebab kontaminasi. Kita masuk soal berikutnya.